Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya dengan Syarifah Zakia, NPM 542221015. Saya merupakan mahasiswi Magister Bisnis Farmasi angkatan 41 Universitas Pancasila. Saya akan menjelaskan mengenai instalasi modul ekstra accounting dan reconcile UDU versi ke-17 dan bagaimana simulasi transaksi P2P. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mendownload UDU 17 Accounting, yaitu di sini kita mengetik pada Google Apps udu.com. Di sini kita melakukan download dengan by Udu Mates, yaitu kita menggunakan untuk versi yang ke-17. Setelah itu kita klik download, nanti kemudian otomatis akan masuk ke dalam folder download untuk file yang akan kita download. Nah, kemudian setelah kita menemukan file di tempat download tadi, kemudian kita copy. Kemudian akan kita masukkan ke dalam add-on folder pada laptop kita yang sudah kita install sebelumnya, udu aplikasi. Nah, setelah kita udah melakukan copy paste pada add-on, nah ini untuk add-on harus diperhatikan karena ada beberapa add-on di dalam server. Nah, apabila kita salah memasukkan paste di folder add-ons-nya, maka pada aplikasi Udu kita tidak akan muncul accounting aplikasinya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan download tadi, kemudian kita masukkan tadi, kita mengecek apakah download accounting Udu kita apakah sudah terinstall dengan baik dan benar. Nah, setelah itu kita melakukan download. Copy to add on folder tadi. Setelah itu kita mengecek apakah sudah masuk ke dalam akun Udu kita. Nah, di sini kita bisa melihat pada aplikasi, kemudian kita melakukan aktivasi dulu pada Udu 17 account tadi, accounting tadi. Kita melihat dan kemudian kita refresh lagi apakah sudah berubah Udu accounting kita. Nah, di sini bisa terlihat bahwa Udunya sudah teraktivasi sehingga sudah ada 3 pada accounting tersebut, aplikasi tersebut ada 3 seperti itu. Kalau yang belum berhasil biasanya hanya ada 2. Kebetulan saya kemarin mencoba dan saya salah memasukkan foldernya di add-ons-nya dan itu accounting-nya tidak bisa ada 3, jadi dia cuma ada 2. Nah, di sini setelah dilakukan refresh ternyata pada accounting-nya ini sudah masuk ya, yang tadi kita download sudah masuk dengan benar. Nah, di sini bisa terlihat seperti itu. Nah, setelah itu
kita melakukan download accounting reconcile. Nah, di sini kita melakukan extract tadi, extract lagi ke to add on folder. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi dari github.com, kemudian kita mengcopy dan kita mendownloadnya. Nah, setelah di-download, kemudian seperti yang tadi juga kita melakukan extract pada add-on folder, tapi kita menggunakan accounting reconcile tadi. Nah, setelah itu kita akan mengecek Udo Apps account-nya apakah sudah terinstall yang Udo Apps Reconcile tersebut. Yang di sini bisa kita cek, dimasukkan ke download, kita buka, ada di mana, kemudian kita lihat lagi di aplikasinya seperti itu. Nah, untuk simulasi P2P ini dilakukan dengan proses menggunakan data demo, yaitu kita men-setting produk kategori bagian inventory valuation, yaitu kita ubah menjadi automated. Nah, ketika proses P2P dimulai, yaitu kita mulai dari awal ya, yaitu dari proses PO, yaitu melakukan cek journal entries, kemudian pada proses receiving kita juga melakukan cek journal entries, pada vendor bill juga kita melakukan cek journal entries, dan pada payment juga kita melakukan cek journal entries. Nah, untuk skenario sendiri kita akan membuat bahwa skenario yaitu ada sebuah apotek yang bernama Apotek Fatima Pharma yang membeli kursi kantor berwarna hitam sebanyak 3 pieces. Nah, di sini bisa kita lihat sebelumnya kita sudah membuat account untuk purchase, kita sudah membuat account juga untuk accounting dan warehouse. Nah, tapi awalnya semula-mulanya kita harus melakukan perubahan dulu. Jadi kita melakukan setting produk kategori bagian inventory valuation, yaitu kita melakukan perubahan yaitu dengan mengubahnya menjadi dari manual menjadi automated semuanya. Di sini kita mengklik bagian consumable, di sini consumable-nya kita rubah menjadi automated dan kemudian kita melakukan save secara manual. Di sini juga ada expenses sama internal juga kita melakukan internal eksternal kita melakukan perubahan dari inventory valuation-nya kita rubah menjadi automated semuanya. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah kita rubah menjadi automated, nah, baru kita melakukan simulasi P2P yaitu dengan pembelian kursi kantor hitam 3 pieces oleh Apotek Fatima Pharma. Di sini sebelumnya kita yang tadi saya sudah bilang kita sudah membuat account untuk purchasing, accounting, dan warehouse. Kita masukkan email yaitu yang saya buat adalah purchasing@udu.lokal, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah muncul account dari purchase. Nah, kita masuk ke bagian purchase-nya. Di sini kita membuat request purchasing-nya. Di sini kami membuat purchasing yaitu 3 kursi hitam kantor, yaitu kita dari vendornya yang bernama Azure Interior. Nah, di sini kita bisa masukkan pertama nama vendornya, kemudian vendor reference kita bisa ketik apa saja di situ. Nah, kemudian kita masukkan produknya. Di sini pembelian yang dilakukan adalah office chair black sebanyak 3 pieces. Di sini juga dapat dilihat sudah ada harga per unitnya berapa, sudah termasuk untuk harganya berapa juga, totalnya sudah ada berapa, dan bagaimana jika ditambah dengan sudah ada pajaknya juga. Jadi ini sangat otomatis sekali dan kita tinggal melakukan save manual. Nah, setelah itu
setelah kita melakukan purchase, kita akan mengirimkan email. Jadi kita send by email. Nah, setelah itu kita menunggu beberapa saat sampai nanti muncul uh, seperti format akan mengirim email seperti itu. Nah, nanti begitu sudah muncul format seperti mengirim email, kita akan langsung mengirimkan email. Nah, seperti ini bentuknya, kita langsung send saja. Nah, begitu nanti ada prosesnya dulu, nanti begitu sudah terkirim, nah kita bisa langsung confirm ordernya. Nah, setelah kita melakukan confirm order, kita log out. Kita akan log out dan kemudian kita akan masuk ke login warehouse. Nah, di sini kita saya sudah membuat emailnya itu warehouse.udu.local dengan menggunakan password. Kemudian kita akan login ke account dari warehouse-nya. Nah, dari warehouse ini yang pertama kita melakukan open yaitu bagian inventory. Nah, setelah kita masuk ke inventory, kita melihat receive tadi kita lihat untuk hari ini istilahnya orderan hari ini. Nah, setelah kita melihat oh ada orderan hari ini sebanyak 3 pieces. Nah, kemudian kita akan melakukan open receipt-nya tadi kita melakukan open latest receipt yang paling bawah, kemudian kita melakukan validate. Nah, setelah itu kita akan log out lagi dan kita akan masuk ke loginnya accounting tadi ya. Bagian accounting sama emailnya menggunakan accounting@udu.local, masukkan password. Jangan sampai salah passwordnya. Nah, ini udah masuk. Setelah kita udah masuk ke account-nya tadi, dari account dari accounting, nah kita akan lanjutkan ke bagian accounting, lalu ke journal entries. Nah, dari journal entries ini kita pilih journal entries, kemudian kita akan melihat, kita buka, kita klik. Nah, setelah kita klik kemudian kita bisa melihat di sini apa saja yang ada dilihat. Nah, kita bisa apabila sudah sesuai, kita log out dan kita akan masuk lagi ke bagian accounting purchase lagi. Nah, sini kita masukkan lagi emailnya purchase. Jadi harus diingat ya untuk emailnya apa, passwordnya apa, jangan sampai salah. Seperti itu bisa dicatat. Nah, setelah itu kita melihat lagi, kita pilih tadi orderan tadi yang paling baru latest, yaitu biasanya di paling bawah atau urutkan saja seperti itu. Nah, kita akan klik. Nah, kemudian setelah itu kita setelah buka purchase app, klik order. Nah, kemudian kita melakukan create bill tadi. Nah, sudah kita create bill-nya, kita confirm. Setelah kita confirm, kita akan pilih tanggalnya dulu. Nah, kadang suka nggak bisa, nah kita bisa atur tanggalnya, bill date-nya mau tanggalnya berapa, accounting date-nya tanggalnya berapa, bisa disamakan atau bisa dibedakan juga. Nah, di sini disamakan saja bill date sama accounting date-nya, kemudian kita akan melakukan register. Kita insert bill-nya, terus kita bill date, confirm, kita register payment. Nah, ini kita pilihnya untuk pembayarannya adalah dengan secara cash. Nah, setelah itu kita kembali lagi create payment, kemudian kita kembali lagi ke accounting dashboard lagi. Kita akan melihat apa yang tertera di situ. Nah, di sini kita melihat kita klik accounting-nya tadi, bagian accounting-nya, dan di sini bisa terlihat bahwa di sini udah ada Azure-nya, baik ini sudah bisa dilihat. Nanti sangat otomatis sekali ya dengan menggunakan aplikasi dari Udu ini. Kita bisa mempermudah semuanya ya, baik proses P2P itu ya, baik dari purchasing, di warehouse-nya juga, karena di sini semua udah automated juga. Jadi lebih mempermudah pekerjaan, terus untuk pengecekan lagi juga lebih mempermudah untuk menelusuri misalnya, dan untuk harga sendiri juga sudah otomatis. Apabila nanti ada perubahan harga, itu sudah otomatis terubah dan sudah plus perhitungan pajak juga seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada vendor bill-nya sudah jadi. Dari vendor bill-nya di sini ada pemesanan kursi sebanyak 3 kepada Apotek Fatima Pharma. Di sini dengan harganya dan diskonnya tertera dan pajak juga tertera seperti itu. Nah, di sini kita kembali ke dashboard lagi, bisa kita lihat seperti ini. Sangat ringkas dan sangat mudah sekali untuk digunakan menggunakan aplikasi Udu Accounting ini. Semoga bermanfaat video dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam.